Halo guys, jumpa lagi, masih dari Pojok Hukum, masih dengan Bang Opik. Kali ini kita ke media online lagi, media sosial. Boleh nggak sih kita mengungkapkan atau membagikan identitas pelaku pelecehan seksual itu di media sosial? Biasanya itu kan di sosial media, karena kita menemui orang-orang yang spill, mereka coba berbagi tentang kasus pelecehan seksual dengan mengungkapkan identitas, mungkin dari nama lengkap sampai alamat si terduga pelaku. Boleh nggak kita spill-spill yang seperti ini di sosial media? Terus bagaimana sebenarnya hukumnya mengungkap data diri terduga ini, masih terduga ini, pelaku pelecehan seksual tadi di sosial media ya? Biasanya itu kan ini dilakukan dengan alasan agar orang lain waspada dan tidak terjadi kasus serupa di tempat lain, mungkin dengan pelaku yang sama ini biasanya. Nah ini apakah boleh? Dan kalau boleh, sampai harus kita garis bawahi. Nah, kita ke pelecehan seksual dulu, guys. Dalam Undang-Undang TPKS, ya, tindak pidana kekerasan seksual, pelecehan seksual itu adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas pelecehan seksual fisik ya, dan pelecehan seksual non fisik. Lantas apa hukum bagi pelaku pelecehan seksual ini? Terus hukuman bagi pelaku pelecehan seksual fisik adalah yang pertama, guys. Pelecehan seksual secara fisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang itu diancam pidana penjara maksimal 8 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp50.000. Tuh. Kemudian yang kedua, pelecehan seksual secara fisik dengan tujuan untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaan kita ya, itu secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan itu diancam pidana ya, pidana kurungan atau penjara itu maksimal 12 tahun guys, dan atau pidana dengan maksimal 300 juta, denda maksudnya 300 juta. Kemudian yang ketiga, pelecehan seksual secara fisik dengan menyalahgunakan kedudukan, kemudian wewenang dan kepercayaan, atau karena tipu muslihat atau tipu daya, atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang untuk melakukan persetubuhan, atau tindakan cabul dengan pelaku atau orang lain itu diancam pidana penjara maksimal 12 tahun, guys. Dan atau pidana dengan maksimal denda itu 300 juta gitu kan. Kemudian pelaku pelecehan seksual tadi fisik ya. Kalau misalnya non fisik kayak penelitiannya biasanya cowok itu kan bersiul, siulan itu kemudian ada main mata, ngedip mata gitu. Kemudian ada ucapan yang bernuansa seksual, ingin melecehkan dan lain-lain, beberapa hal-hal lain yang sering kita lihat itu kan gitu. Itu diancam pidana penjara maksimal 9 bulan dan atau pidana denda maksimal 10 bulan. Jadi jangan coba-coba lagi untuk melakukan siulan-siulan ini guys, karena bisa kena kurungan, bisa kena denda juga. Makanya yang genit-genit ini harus mulai menahan diri. Kemudian jika pelecehan seksual itu dilakukan melalui media sosial atau internet yang merupakan delik aduan kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas, maka pelaku dipidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 200 juta. Ini lumayan gede nih. Iya kan, juga. Kemudian bagaimana dengan kalau misalnya kita mengungkapkan identitas terduga pelaku tadi di media sosial ya, pelecehan seksual tadi kita ungkap, kita buka, kita share. Nah ini juga ternyata berpotensi melanggar hukum, guys, ya, karena dokter rahasia orang atau fenomena spill the tea itu bisa saja mengandung informasi terkait perbuatan jahat yang dituduhkan kepada orang lain, padahal belum terbukti masih enggak. Yang belum tentu itu benar. Ini tentu saja melanggar asas pidana praduga tidak bersalah ya, presumption of innocence. Jadi ini diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi tidak boleh sembarangan kita spill identitas orang lain.
Dan selain itu juga mengungkap kejahatan orang lain, itu berpotensi dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan seseorang, guys, dengan menentukan suatu hal yang itu agar diketahui oleh khalayak umum, atau tujuannya itu diketahui tidak benar oleh pelaku misalnya, dan orang saja menyangka kalau kita tidak punya yang kuat. Namun jika tuduhan tersebut memang berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atas sebuah pernyataan, maka pilih tadi itu bukan delik yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Makanya di ini kita harus betul-betul hati-hati ya untuk menghindari benturan ini tadi, jerat hukum spill identitas orang lain. Nah, tetapi mungkin pelecehan seksual di media sosial dengan mengungkapkan identitas dari misalnya tadi nama lengkap dia sampai kemudian alamat tertulis pelaku ini berpotensi melanggar ketentuan dalam undang-undang PDB berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Undang-undang perlindungan data pribadi juga bisa kena selain undang-undang ITE tadi. Tentu nama lengkap, alamat, dan informasi lain yang bisa mengidentifikasi seseorang, termasuk data pribadi yang bersifat umum, yang itu masuk ke dalam objek perhitungan dalam undang-undang PDB, guys. Jadi menurut undang-undang PDB, ya, perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum itu memperoleh data pribadi yang bukan milik kita dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bisa merugikan si pemilik data tadi. Pemilik data pribadi tadi lah itu bisa didenda dan dipenjara, dikurung, penjara maksimal 5 tahun dan atau pidana denda itu maksimal 5 miliar, guys, yang parah lagi. Nah, sedangkan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya itu bisa dipidana penjara maksimal 4 tahun dan atau pidana denda itu maksimal 4 miliar rupiah, guys. Jadi upaya hukum yang bisa ditempuh korban pelecehan seksual berdasarkan apa yang sudah kita bahas ini, apa yang sudah kita bahas ini, kita review, akan langkah lebih baik itu apabila pelecehan seksual itu kalau misalnya memang terjadi ya, maka korban itu sebaiknya menghindari mengungkap identitas di media sosial ya, pelakunya itu jangan dibuka di media sosial dulu, tapi langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib ya, apa kepada hukum dan kepolisian berdasarkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi apabila korban itu takut misalnya melaporkan sendiri ya ke kepolisian, ini bisa juga melapor ke orang yang mengetahui, melihat dan atau menyaksikan kejadian ini. Apalagi khususnya biasanya itu kan yang lebih tahu, lebih dekat keluarga. Nah, selain itu juga tidak hanya polisi sebenarnya yang bisa kita lapori. Untuk pelecehan seksual ini juga bisa dilaporkan ke UPTD BPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk bisa diberikan pendampingan yang dibutuhkan oleh si korban tadi. Jadi perlu diketahui juga bahwa korban kekerasan seksual itu pada dasarnya merupakan hak, ya, itu mempunyai hak atas penanganan dan perlindungan dan pemulihan, antara lain penguatan psikologi juga, kemudian kerahasiaan identitas mereka juga, bahkan harusnya diperlukan misalnya rehabilitasi medis itu kan mental mereka harus rehabilitasi, kemudian sosialnya, pergaulannya juga. Nah, selain itu juga, guys, ketika melaporkan kasus ke polisi dan selama proses peradilan itu korban juga berhak atas pendampingan hukum oleh lembaga perlindungan saksi dan korban dalam hal ini LPSK, ya. Kemudian juga perlu perlindungan tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, psikiater, advokat, dan paralegal, dan kawan-kawan yang lain-lain. Sehingga si pelaku itu tidak hanya dijerat pidana pasal kekerasan seksual dalam undang-undang TPKS, tapi korban juga berhak untuk mendapatkan pendampingan sehingga kemudian dia bisa melakukan pemulihan, bisa pulih secara perlahan, ya, memperbaiki mental buat kesehatan. Demikian review kita hari ini ya, pembahasan kita kali ini tentang boleh tidak spill gitu pelaku
pelecehan seksual. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa kalau ada terkena ini silakan langsung lapor kepada pihak penegak hukum, aparat penegak hukum, kepolisian atau yang terkait. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa terus lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.